Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik dan teramat baik. Dan saudaraku, alangkah baiknya bila kita mengutamakan Tuhan sebelum kita memulai segala pekerjaan kita sepanjang minggu ini. Oleh sebab itu, marilah kita renungkan firman Tuhan secara bersama yang berjudul Tetap Kuat di Tengah Badai Hidup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus sadari dan mengerti dengan benar bahwa selama kita ada di dunia ini, selama kita hidup di dunia ini, kita akan melewati yang namanya badai hidup itu. Masalah akan kita hadapi, saudaraku. Persoalan pasti akan kita hadapi, saudaraku. Tetapi marilah kita menghadapinya dengan kekuatan Tuhan, dengan hikmat Tuhan, dengan bijaksana. Maka masalah itu akan menjadi berkat buat kita. Kenapa, saudaraku? Karena masalah itu bisa melatih iman kita, supaya iman kita tetap kuat. Iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan rohani kita juga, saudaraku, semakin dewasa. Nah, bila hal itu terjadi dalam kehidupan kita, kita pasti akan mampu menghadapi persoalan itu. Kita pasti memiliki paradigma yang benar terhadap masalah itu. Tetapi bila tidak, kalau kita salah meresponinya, masalah itu akan menghancurkan kita. Masalah itu akan menggilas kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari tetaplah kita jaga hidup ini dengan baik, supaya kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita renungkan bersama bagaimana caranya supaya kita tetap kuat di tengah badai hidup. Cara yang pertama, tetap melekat kepada Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 91 ayat 14 sampai 17 firman Tuhan berkata, "Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berdasarkan ayat ini, kalau kita perhatikan, orang yang melekat kepada Tuhan, dia akan diluputkan oleh Tuhan atau diselamatkan oleh Tuhan, saudaraku. Dia akan dibentengi oleh Tuhan. Dan bila dia berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab doanya. Lalu Tuhan juga menyertai dia dalam kesesakan. Allah yang kita sembah adalah Allah Immanuel, saudara. Dan Tuhan melepaskan dia dari segala persoalan yang dia hadapi. Dan bukan hanya itu, Tuhan memuliakannya. Lalu Tuhan juga mengenyangkan dia dengan umur yang panjang. Wow, dahsyat sekali. Oleh sebab itu ya saudara, mari melekat kepada Tuhan supaya kita tetap kuat di tengah badai hidup ini. Orang yang melekat kepada Tuhan, orang yang memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya, orang yang melekat kepada Tuhan, orang yang menjadikan Tuhan sebagai pusat dalam hidupnya. Saudara, mari terus melekat kepada Tuhan. Mari tingkatkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan melalui doa-doa kita kepada Tuhan. Di dalam Alkitab ada satu tokoh yang luar biasa yang bernama Daud. Daud ini dari sejak kecilnya, sejak mudanya,
dia sangat melekat kepada Tuhan. Dia pemusik, dia penyembah, dia pemuji Tuhan yang handal. Pada saat dia menggembalakan kambing domba di padang, ada beruang, ada singa yang hendak menerkam kambing dombanya. Daud mampu mengalahkan itu, dan dia saksikan itu karena pertolongan Tuhan. Daud mengerti dengan benar siapa Tuhan yang dia sembah. Dia sadar, dia percaya Tuhan itu sumber kekuatan, Tuhan itu sumber pertolongan. Luar biasa, saudaraku. Dan ketika dia berhadapan dengan Goliat, Goliat sangat ditakuti oleh orang. Seorang pahlawan yang gagah perkasa dari bangsa Filistin, yang memiliki tinggi badan kurang lebih sekitar 3 meter. Tapi ketika Daud berhadapan, Daud tidak takut. Daud tidak takut, saudaraku. Dia berkata, "Hai Goliat, engkau menghadapi aku dengan pedang, dengan tombak, dengan lembing. Tapi aku menghadap engkau dengan nama Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa itu." Daud percaya kemenangan itu di tangan Tuhan. Daud percaya kekuatan itu datang dari Tuhan. Tapi ketika Daud, setelah dia menduduki bangku atau kursi kerajaan, saudara, suatu ketika dia sedang berjalan di soto istana, dia melihat seorang perempuan yang sedang mandi telanjang, saudara. Di situ Daud tidak mampu menguasai diri. Keinginan dagingnya lebih dominan. Dia tidak lagi bertanya kepada Tuhan, saudaraku. Hatinya tidak melekat kepada Tuhan pada saat itu. Akhirnya dia jatuh di dalam dosa. Akibatnya, saudaraku, Daud mengalami teguran, hukuman yang datang dari Tuhan. Tapi luar biasa, ketika Tuhan menegur dia melalui Nabi Natan, Daud tidak membela diri, tetapi dia sadar bahwa dia salah. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan memang mengampuni dia, tetapi konsekuensi dari dosa yang dia perbuat tetap dia tanggung. Oleh sebab itu, mari jangan pernah kita main dengan dosa. Jangan pernah kita main-main dengan dosa, saudaraku. Saya percaya orang yang melekat kepada Tuhan tidak membiarkan dirinya melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari teruslah melekat kepada Tuhan, supaya kita mampu melewati berbagai macam persoalan ini. Paulus berkata, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku." Di dalam Filipi 4 ayat 13. Paulus orang yang luar biasa. Setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia mengalami perubahan yang luar biasa. Dia mengakhiri pertandingan dengan baik. Marilah kita akhiri pertandingan dengan baik. Marilah kita mengawali segala sesuatu dengan baik, supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Cara yang kedua, supaya kita tetap kuat di tengah badai hidup ini, menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup. Firman ini sangat luar biasa, saudaraku. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 firman Tuhan berkata, "Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran." Dari firman Tuhan ini jelas menguraikan betapa bermanfaatnya firman Tuhan itu untuk mengajar kita, untuk mendidik kita, menyatakan kesalahan kita, saudaraku. Oleh sebab itu, cintailah firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Rajin baca Alkitab. Jangan bosan untuk mendengarkan firman Tuhan, saudara. Ikutin persekutuan-persekutuan, komsel. Karena di dalam komsel itu, di dalam persekutuan itu, firman Tuhan diberitakan. Supaya kita semakin kuat dalam firman. Dan akhirnya firman Tuhan itu menjadi pedoman dalam hidup kita. Firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Saudaraku, firman itu kekuatan Allah. Di dalam Roma 1 ayat 16 dan 17. "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya.
pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, luar biasa. Firman Tuhan itu kekuatan yang datang dari Tuhan. Mari renungkan firman Tuhan. Jadikan Alkitab sebagai pedoman, sebagai petunjuk, sebagai rel dalam hidup kita, sebagai arah kehidupan kita, supaya kita tetap kuat di tengah badai hidup ini. Tidak ada buku lain, saudaraku, yang memberikan kepada kita kekuatan, yang mengajarkan kita hal-hal yang mulia, saudaraku. Mari belajar terus mencintai firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca 2 Timotius 3 ayat 16 dalam Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari, berkata begini, semua yang tertulis dalam Alkitab diilhami oleh Allah dan berguna untuk mengajarkan yang benar, untuk menegur dan membetulkan yang salah, dan untuk mengajar manusia supaya hidup menurut kemauan Allah. Luar biasa, saudaraku. Mari jadikan firman Tuhan sebagai pedoman dalam hidup. Ayat terakhir buat kita, saudaraku, di dalam Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudaraku, badai pasti akan berlalu, tetapi ingat juga akan datang badai lagi yang lain. Tetapi bertahanlah, karena Tuhan pasti akan menolong kita. Sertakan Tuhan terus dalam hidup ini, supaya kita mengalami kemenangan. Terima kasih, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau sungguh dahsyat Tuhan. Engkau sungguh sumber kekuatan kami. Firman-Mu ya Tuhan, hamba-Mu sudah sampaikan, mengawali segala pekerjaan kami yang kami lakukan sepanjang minggu ini. Hamba-Mu terbatas, tetapi hamba yakin dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan akan mampu menerjemahkannya di dalam hati setiap kami yang mendengarkan renungan ini. Sehingga Tuhan Yesus, kami mampu melewati badai hidup ini dengan cara melekat pada Tuhan dan menjadikan firman sebagai pedoman dalam hidup ini. Mampukan kami ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan terus rindu membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa sebagai pemilik kehidupan. Haleluya. Immanuel. Amin. Salam sehati.